Halo Sobat Reno, selamat datang di Aksara Renotech, akselerasi bersama Renotech. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di setiap sesi Aksara, Renotech akan memaparkan rangkuman dari webinar-webinar Renotech sebelumnya. Semoga dengan adanya sesi ini, bisa menambah ilmu dan wawasan Sobat Reno semua. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Bisnis merupakan salah satu usaha dan pekerjaan yang dapat memberikan kita keuntungan. Peluang yang diberikan dalam berbisnis sangat menjanjikan. Tren menjadi entrepreneur belakangan ini sangat ramai sebagai gaya hidup. Namun, untuk memutuskan memulai bisnis bukanlah keputusan yang mudah. Agar bisnis kedepannya berjalan dengan lancar, maka diperlukan persiapan yang matang. Apa saja itu? Nah, pas banget nih, rangkuman kali ini kita akan membahas mengenai preparation your own business. Yuk kita mulai. Dimulai dari pengertiannya. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau usaha dagang menurut KBBI. Semua bisnis pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan. Siapa sih yang ingin berbisnis dengan tujuan merugi? Semua pasti ingin mendapatkan untung dan penjualan semakin meningkat. Bisnis sendiri beragam, dan semakin beragamnya setiap tahun. Namun, contoh bisnis umumnya seperti food and beverage, cafe, bakery, barbershop, butik, bookstore, farmasi, dan lain-lain. Nah, kenapa sih orang-orang ingin berbisnis? Selain karena ingin mendapatkan keuntungan, dengan berbisnis kita juga dapat memaksimalkan potensi dan bakat diri. Lalu juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan membangun relasi yang lebih luas serta mewariskan kepada keturunan. Nah, kalau kalian tertarik untuk memulai bisnis, kalian perlu mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, mental baja. Dalam menjalani bisnis, pasti akan ada tantangan dan rintangan. Apalagi kalau bisnis kita baru saja mulai. Kalian juga sudah harus siap untuk mengalami fluktuasi untung dan rugi karena namanya juga berbisnis tidak selamanya untung. Kalian juga perlu pola pikir bisnis, di mana kalian harus melawan kemalasan diri sendiri, harus punya keyakinan, keuletan, ketekunan, tidak mudah menyerah, dan tekad untuk kerja keras sampai sukses. Maka dari itu, berbisnis perlu mental baja. Yang kedua, fokus. Fokus adalah salah satu kunci dalam berbisnis. Dengan begitu, kita bisa mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran pada satu bisnis. Karena kalau memiliki terlalu banyak bisnis, akan membuat pikiran kita terpecah, juga memberikan hasil yang tidak optimal. Pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan. Jika kelak bisnis sudah berjalan dengan stabil, baru tambahkan bisnis lainnya. Yang ketiga, produk dan layanan. Terkadang untuk memulai bisnis, salah satu yang sulit untuk diputuskan adalah ingin berjualan apa, makanan seperti apa. Nah, bagaimana cara untuk mencari produk atau layanan yang tepat untuk bisnis kita? Yang paling mudah, kita bisa mulai dari hal yang paling kita sukai atau kuasai. Dengan begitu, kalian bisa lebih paham mengenai produk atau layanan apa yang dijual, sehingga lebih mudah menjual atau memasarkannya. Selain itu, buatlah diferensiasi dari produk atau layanan sejenis, supaya bisa menemukan keunikan atau inovasi, di mana hal tersebut akan menciptakan peluang bisnis. Intinya, kita harus kerjakan apa yang ada di tangan kita. Yang keempat, analisa pasar. Analisa pasar juga sangat diperlukan dalam memulai suatu bisnis.
Dengan melakukan analisa, kamu bisa melihat peluang di sekitar, bisa melihat siapa saja kompetitor bisnis kamu, dan juga bisa menentukan target pasar. Lakukanlah analisis secara kuantitatif dan kualitatif, karakteristik, tingkat kompetensi, strategi promosi, dan harga. Yang kelima, survei lokasi. Posisi menentukan prestasi. Pada saat memilih lokasi, pastikan kamu sudah melakukan survei sebelumnya. Jangan asal pilih lokasi karena tergiur dengan harga murah. Berikut tips untuk melakukan survei lokasi. Yang pertama, observasi terhadap suatu lokasi dilakukan setiap hari dalam siklus 1 minggu. Yang kedua, lakukan observasi terhadap orang yang lalu lalang. Dan yang ketiga, lakukan observasi terhadap lingkungan sekitar lokasi. Keenam, promosi yang tepat. Selain yang sudah disebutkan di atas, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah promosi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Produk baru tentunya butuh promosi supaya bisa dikenal untuk kemudian menjadi lebih berkembang. Untuk melakukan promosi tidak selalu dengan cara konvensional, namun bisa menggunakan cara yang kekinian, seperti posting di media sosial dan menggunakan iklan digital. Tapi perlu diingat, promosi harus dilakukan secara tepat bermanfaat untuk meningkatkan penjualan, menarik minat konsumen, dan menunjukkan kualitas produk. Yang ketujuh, teamwork. Untuk menunjang bisnis agar berjalan dengan baik, diperlukan teamwork yang baik. Baik antara pegawai dengan pemilik bisnis maupun pemilik bisnis dengan partner bisnis. Agar bisnis kamu tetap berjalan dengan lancar, diperlukan tim yang memiliki visi yang sama. Tangguh, memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan bersikap profesional. Yang ke-8, think big. Jangan takut untuk bermimpi. Pikirkanlah cita-cita atau pencapaian yang besar. Kemampuan untuk think big adalah modal kita untuk membuka banyak kemungkinan. Jangan terlalu puas untuk mengejar pencapaian. Manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, termasuk teknologi, untuk mewujudkan tujuan bisnis kamu. Rencanakan pertumbuhan hingga ekspansi bisnis, dan yang paling penting, mulai dari satu langkah sederhana. Yang ke-9, pengelolaan yang baik. Kita perlu terjun langsung ke lapangan dan memahami setiap proses kerja yang ada, sebelum kita bisa menyerahkan kepercayaan kepada orang lain, supaya bisa mengelola bisnis dengan baik. Karena dengan adanya pengelolaan yang baik, maka bisnis pun bisa berjalan dengan baik. Nah, hal apa aja nih yang perlu dikelola dengan baik? Yang pertama, proses bisnis. Yang kedua, keuangan. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Yang ke-10, dukungan sistem IT. Semakin besar bisnis, maka akan semakin banyak juga transaksi. Semakin banyak pula bahan baku yang harus di-stok, dan semakin banyak pula SDM yang harus diurus. Maka dari itu, perlu adanya dukungan sistem IT. Tujuannya agar efisiensi operasional meningkat. Kemudian standarisasi proses bisnis, meningkatkan daya saing, dan mampu berkembang lebih pesat. Nah, dalam memilih sistem IT ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihlah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, pilihlah sistem IT yang memiliki skalabilitas. Yang ketiga, pilihlah sistem IT yang memiliki layanan support. Dan yang terakhir, pilihlah sistem IT yang memiliki fleksibilitas interface dengan sistem lainnya. Nah, hal terakhir yang kalian perlu persiapkan untuk memulai suatu bisnis adalah anggaran. Dalam berbisnis, jangan lupakan anggaran. Perhatikan anggaran seperti contohnya, sewa ruko, desain interior, peralatan dan perlengkapan, upah karyawan, hingga sistem IT. Nah, sumber dana yang bisa didapat itu bisa dari dana pribadi, investor, ataupun pinjaman.
Gimana Sobat Reno? Sudah siapkah kalian untuk berbisnis? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di Aksara selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kalian juga bisa komen di kolom komentar mengenai webinar mana yang mau kalian lihat rangkumannya. Untuk webinarnya bisa kalian cek di website renotech.co.id atau bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di Aksara Renotech selanjutnya.